Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen strategik sesi yang ke-7. Topik kajian dalam sesi yang ke-7 ini mengenai implementasi strategi perusahaan dalam manajemen strategik. Implementasi strategi dalam manajemen strategik mencakup pengertian implementasi strategik, lingkup dalam implementasi strategik, proses implementasi strategik, langkah-langkah implementasi strategi dan implementasi strategi kebijakan, sumber resiko implementasi strategi dan berbagai problem implementasi strategi serta bahan diskusi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi dan proses untuk memastikan bahwa strategi tercakup pada segala sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Implementasi strategi merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan suatu kunci suksesnya dari manajemen strategi. Sampai sejauh ini terdapat rumusan yang bisa diterima secara universal mengenai istilah implementasi strategik, yaitu eksekusi strategi. Terdapat 3 perspektif dalam memandang pengertian dari implementasi strategi. Ketiga perspektif tersebut yaitu 1. Proses perspektif cara pandang ini implementasi strategi merupakan serangkaian langkah berurutan yang sudah direncanakan secara cermat. Behavior perspektif cara pandang ini menganggap implementasi strategi sebagai suatu rangkaian tindakan yang menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan eksekusi strategi dari sudut pandang ilmu perilaku. Hybrid perspektif sebagai tersirat dari nama pendekatan ini memandang implementasi strategi sebagai suatu kombinasi antara proses implementasi strategi dan perilaku-perilaku yang mengeksekusi strategi. Menurut Whelan dan Hanger dalam Strategi Manajemen Business Policy, bahwa implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas dari pilihan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana strategis. Inti dari definisi ini adalah terdapat tindakan nyata dari rencana strategi yang sudah disusun sebelumnya. Implementasi strategi adalah kunci dari manajemen strategi secara keseluruhan. Lingkup dalam implementasi strategi. 1. Penguasaan perusahaan atau corporate governance. Penguasaan perusahaan atau corporate governance adalah suatu hubungan antara pihak yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja sebuah organisasi. Penguasaan perusahaan berurusan dengan mengidentifikasi cara-cara untuk meyakinkan keputusan-keputusan strategi yang dibuat secara efektif. Ada 5 kunci mekanisme penguasaan atau governance mechanism, yaitu 1. Konsentrasi kepemilikan. 2. Dewan Direktur. Di dalam organisasi perusahaan dan para manajer lewat puncak lainnya di luar organisasi yang berhubungan terjadi pada suatu individu yang tidak dilibatkan dengan operasi sehari-hari, tetapi mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan di luar organisasi lainnya, yaitu
individu-individu yang bebas dari operasi perusahaan sehari-hari dan hubungannya dengan yang lainnya. Karena dalam mekanisme Dewan Direktur, agar penguasaan Dewan lebih efektif disarankan sebagai berikut. A. Meningkatkan diversitas atau keragaman atas latar belakang keanggotaan Dewan. Memperkuat manajemen internal dan sistem pengendalian akuntansi. C. Memantapkan proses-proses formal bagi evaluasi dan kinerja Dewan. 3. Kompensasi eksklusif. Mekanisme penguasaan perusahaan dari segi kompensasi eksklusif dapat meliputi gaji, bonus, dan kompensasi eksekutif jangka panjang. Keputusan eksekutif adalah bersifat kompleks dan tidak rutin. 4. Struktur keorganisasian, divisional, mekanisme penguasaan melalui struktur organisasi multidivisional bergantung pada desain yang mengajarkan peluang-peluang manajer kantor perusahaan. Dewan memantau keputusan-keputusan strategik pada para manajer. Kepentingan manajer ditingkatkan dalam memaksimalkan kesejahteraan. 5. Pasar. Bagi pengendalian perusahaan, governance mechanism atau market corporate control meliputi operasi-operasi dan tindakan-tindakan melalui operasi-operasi ketika penampakan resiko perusahaan atas pengambil alihan ketika mereka beroperasi tidak efisien. Menurut Hanger, untuk memulai proses implementasi, pihak manajemen harus memperhatikan 3 hal. 1. Siapa yang akan melaksanakan strategi yang telah diformulasikan. 2. Apa yang harus dilakukan. 3. Bagaimana sumber daya manusia bertanggung jawab dalam implementasi yang akan melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirumuskan, para manajer divisi dan manajer wilayah fungsional harus saling bekerja sama dengan manajer lainnya dalam mengembangkan program, merancang anggaran, dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Para manajer harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara mereka agar mampu memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut. Antara lain, mengembangkan program anggaran dan prosedur pengembangan anggaran. B. Melaksanakan program restrukturisasi. C. Mengembangkan program periklanan yang sangat terpadu. Mengadakan program pelatihan, menyusun prosedur baru dalam pelaporan keuangan, dan mengadakan program modernisasi. Proses perancangan dan program penyusunan anggaran divisional dan maupun perusahaan akan merupakan trigger bagi pihak manajemen untuk mengembangkan standar operating prosedur atau SOP. Berisi rincian beragam kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah program perusahaan. Langkah-langkah implementasi strategi untuk menjamin kesuksesan strategi umum yang telah dipilih. Strategi tersebut harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat dengan cara: 1. Strategi harus diwujudkan menjadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari oleh para karyawan perusahaan. 2. Strategi harus tercermin dalam cara perusahaan mengorganisasikan kegiatan. 3. Para manajer harus mengarahkan dan mengendalikan kegiatan sesuai dengan tujuan perusahaan. C. Mengkomunikasikan kebijakan policy menjadi pedoman para manajer operasional dan bawahannya untuk melaksanakan strategi. Mengembangkan strategi fungsional
adalah kegiatan jangka pendek yang harus dilaksanakan oleh setiap bidang fungsional dalam suatu perusahaan guna mengimplementasi strategi umum. Dalam memudahkan pemahaman strategi fungsional dapat dibantu dengan beberapa pertanyaan harus dijawab seperti di bawah ini. Strategi operasi atau produksi, bahwa manajemen operasi atau produksi merupakan fungsi inti dari setiap organisasi. Fungsi inti ini merubah masukan, bahan baku, pendukung, mesin, manusia menjadi keluaran output yang bernilai. 2. Strategi pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan fungsi untuk mencapai suatu sasaran perusahaan dengan menghasilkan penjualan atau produk yang menguntungkan di pasaran. 3. Strategi keuangan. Strategi keuangan mengarahkan kepada pemanfaatan sumber daya keuangan meliputi investasi modal jangka panjang, pembiayaan utang, alokasi dividen, leveraging untuk mendukung strategi umum, tujuan jangka panjang, dan sasaran tahun. Strategi manajemen sumber daya manusia membantu dalam pencapaian strategi umum dengan memastikan pengembangan kemampuan manajerial dan karyawan yang kompeten serta adanya sistem yang mengelola sesuai dengan peraturan yang ada. Implementasi strategi kebijakan. Bagaimana cara mengimplementasi strategi dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan itu, Serto dan Peter memperkenalkan suatu model mengenai langkah-langkah utama yang seharusnya ditempuh perusahaan dalam mengimplementasikan strategi. Langkah-langkah utama yang sebaiknya dilaksanakan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi adalah menganalisis perubahan, menganalisis struktur organisasi, menganalisis budaya perusahaan, menganalisis kepemimpinan, dan menganalisis implementasi dan evaluasi strategi. Sumber resiko implementasi strategi. Terdapat beberapa sumber yang menyebabkan terjadinya resiko strategi, yaitu A. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Pengambilan strategi resiko. Posisi bisnis perusahaan. D. Pencapaian rencana bisnis. Menurut Hanger, terdapat hasil survei ada 93 perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune 500 menunjukkan bahwa setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut menemui 10 macam problem ketika mengimplementasikan sebuah strategi perubahan. Berikut ada 10 problem. 1. Implementasi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perencanaan awal. Munculnya berbagai masalah yang tidak terduga, koordinasi dan implementasi tidak efektif, perusahaan memberi perhatian dan yang berlebihan terhadap aktivitas persaingan, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi kurang, pendidikan dan pelatihan SDM tingkat bawah kurang memadai. Tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal, kualitas kepemimpinan dan pengarahan para manajer departemen kurang memadai, tidak jelasnya implementasi tugas dan aktivitas kunci, pemantauan aktivitas dan sistem informasi yang dimiliki perusahaan kurang memadai. Berbagai masalah yang umumnya dihadapi perusahaan pada saat mereka melakukan implementasi strategi. A. Implementasi strategi sering memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan.
B. Masalah-masalah besar yang sebelumnya tidak diantisipasi muncul pada tahapan implementasi strategi. C. Berbagai kegiatan tidak terkoordinasi dan efektif. D. Berbagai kegiatan yang bersaing serta krisis yang terjadi menyita perhatian manajer dan mengakibatkan fokus perhatian mereka tidak tertuju pada persoalan implementasi strategi. E. Sumber daya manusia yang terlibat tidak memiliki kemampuan memadai. F. Karyawan level organisasi rendah tidak dilatih dengan memadai. G. Berbagai faktor lingkungan eksternal yang tidak bisa dikendalikan. H. Manajer yang mengepalai departemen tidak memberikan kepemimpinan dan pengarahan. I. Berbagai tugas dan kegiatan merupakan kunci bagi implementasi tidak dirumuskan dengan baik. C. Sistem informasi perusahaan tidak bisa memantau sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan secara memadai. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sesi yang ke-7 mata kuliah manajemen statistik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.